tahun 1640-an merupakan tahun-tahun terakhir pemerintahan Sultan Agung di Mataram. Pada tahun-tahun terakhirnya, Sang Raja Mataram memperbanyak transmigrasi. Salah satu wilayah tujuannya adalah Indramayu. Tujuannya untuk memperbanyak lahan persawahan, yaitu pada tahun 1641. Kemudian pada tahun 1642, Sultan Agung juga mengeluarkan piagam kepada penguasa Sukapura. Piagam ini berupa pemberian gelar Mantri Kepala kepada penguasa daerah pertama di Bandung, Parakan Muncang dan Sukapura. Hal ini dilakukan atas jasa para penguasa tersebut yang tetap setia dan membantu dalam membasmi pemberontakan di Pati Ukur. 1 tahun sebelumnya, pada tanggal 20 April 1641, Sang Raja Mataram juga membebaskan keharusan bekerja untuk para pembesar Mataram, mulai dari Panembahan Cirebon, Pangeran Kajoran, Pangeran Blitar, Pangeran Madiun, Panembahan Surabaya, dan keempat Patih Mataram, Tumenggung Wiraguna, Tumenggung Tanpa Singsingan, Tumenggung Saloran, dan Tumenggung Singarano. Bandar Dermayu pada masa-masa perang segitiga antara Mataram, VOC, dan Banten tetap menjalankan fungsinya sebagai bandar perniagaan. Dalam Dah Register tahun 1640 sampai 1641, antara bulan September sampai November, data arus masuk keluar kapal muatan yang singgah di Bandar Dermayu cukup tinggi. Kapal-kapal itu mencatat dan tercatat membawa beras, daging rusa, kacang, unggas, bawang bombay, dan bawang putih. Adapun kapal yang masuk ke Bandar Dermayu diketahui membawa komoditas dagang seperti pakaian eksekutif, porselen, barang-barang Cina, gula, garam, emas, mangkok, piring, panci, arak, dan cat ampion. Aktivitas tokoh Widalodra pasca menjaga perbatasan Cimanuk antara tahun 1630 sampai dengan 1640-an tidak ditemukan dalam Dah Register VOC. Namun, data tentang kehidupannya dapat dilihat dalam naskah Baba Dermayu. Dalam naskah tersebut, Widalodra diceritakan membuka padukuhan Cimanuk yang kemudian diikuti banyak orang. Selain itu, ia juga membuka lahan pertanian dan perkebunan. Berkenaan dengan cerita pembukaan lahan pertanian dapat dikaitkan dengan tokoh Nyi Indang Dharma Ayu dan dua pengikutnya, yaitu Kitana dan Nyai Tani.
Dua pengikutnya itu menyeratkan aktivitas pertanian atau pembukaan lahan yang memang terjadi pada tahun 1629 ketika pasukan Mataram mendirikan lumbung-lumbung padi di Karawang, Indramayu, Cirebon, dan Tegal. Naskah Baba Darmayu Kertasemaya juga menceritakan alur perjalanan Wilalodra dalam mencari Kali Cimanuk. Rutenya mulai dari Karawang, Sungai Citarum, Pegadaian, Pamanukan sampai ke Indramayu, Cimanuk. Nama-nama daerah tersebut memang tercatat dalam Register VOC sebagai daerah-daerah yang menjadi medan perseteruan antara kubu Mataram, Sumedang, dan VOC dengan Banten sepanjang era Sunan Amangkurat II. Wilayah kekuasaan Wilalodra dalam arsip kolonial dinamakan Indramayu of Sindang. Namun nama ini mengingatkan sebuah nama tokoh legenda wanita dalam naskah Baba Darmayu, yaitu Nyi Indang Darmaayu. Nyi Indang Darmaayu adalah bentuk personifikasi dari wilayah yang ditempati atau dikuasai oleh dinasti Wilalodra. Ejaan Indramayu of Sindang dalam periode berikutnya dibaca menjadi Sindang Darmayu, kemudian berubah menjadi Si Indang Darmaayu, hingga akhirnya dipersonifikasi menjadi sebuah nama wanita, yaitu Nyi Indang Darmaayu. Predikat ini tertulis dalam sebuah papan tanda pemugaran makam Wilalodra pertama pada tahun 1965 yang dilakukan oleh salah satu keturunannya, Pasarean Raden Bagus Arya Wilalodra pertama, Adipati Indang Darmaayu pertama, diperbaiki pada Mei 1965 oleh keluarga Raden Bagus Arkat Kartasujatma. Maksudnya orang yang dimakamkan adalah tokoh bernama Raden Bagus Arya Wilalodra, Kiai Ngabehi Wilalodra, yang jabatannya semasa hidup dianggap sebagai adipati dalam kepangkatan militer di Indang Darmaayu. Indang Darmaayu adalah nama tempat kedudukan atau pusat pemerintahan Wilalodra. Istilah nama Sindang merupakan warisan era kerajaan Sunda. Kemudian muncul nama desa Darmayu atau Darmaayu minimal sejak tahun 1606 pada saat wilayah ini dikuasai otoritas Mataram. Dalam arsip kolonial ditulis Indramayu dalam kurung Indramayu. Penambahan awalan in dalam nama Indramayu selain diasumsikan berasal dari istilah Belanda inland, dapat juga dirunut dari perpaduan dua nama desa, yaitu Sindang dan Darmayu. Perubahan ini bisa saja berawal dari nama Sindang Darmayu. Dalam Dag Register tanggal 27 Januari 1682,
saat VOC menetapkan kawasan dengan para penguasanya, disebutkan bahwa wilayah Indramayu, Pamanukan, dan Ciasem pernah dipimpin oleh Temenggung Wangsaita dengan jabatan sebagai Gubernur Agung, Road Governor atau Bupati Agung of Oregon. Pada masa Sunan Amangkurat pertama 1645 sampai 1677, Temenggung Wangsaita ini dideskripsikan sebagai prajurit yang baik hati, jujur, dan setia. Pada saat pasukan gabungan antara pihak Mataram bersama VOC melawan pasukan gabungan Makassar dan Madura di desa Dermayu, hal ini termuat dalam keterangan Dehan yang mengutip isi Dah Register tanggal 27 Januari 1682. Ia menuliskan, karena yuridikasi dari Indramayu, Pamanukan, dan Ciasem membentang sepanjang tepi laut, sebelum masa ini pernah dipimpin oleh Temenggung Wangsaita yang baik, yang tetap dan setia sebagai prajurit, jujur, telah gugur di Demung dalam pertempuran dengan orang-orang Makassar di bulan September 1676, dan sejak saat itu tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai penggantinya, karena tidak ada kesempatan untuk mencari penggantinya oleh susuhunan. Pada bulan September 1676, Temenggung Wangsaita ini dinyatakan gugur dikarenakan Sunan Amangkurat pertama menghadapi perlawanan yang terus mengancam istananya, dan pada akhirnya terpaksa harus meninggalkan istana pada tanggal 28 Juni 1677 menuju wilayah barat hingga meninggal di Tegal. Maka pengganti Temenggung Wangsaita sebagai Gubernur Agung untuk wilayah Indramayu, Pamanukan, dan Ciasem tidak pernah dilakukan lagi. Periode selanjutnya adalah periode Pangeran Adipati Anom yang kelak menjadi Sunan Amangkurat II, suatu periode penting dalam sejarah Kerajaan Jawa yang meneruskan hubungannya dengan VOC melalui serangkaian perjanjian demi perjanjian. Kedudukan Temenggung Wangsaita sekitar tahun 1676 kemungkinan berada di Indramayu. Hal ini sesuai dengan keterangan Dehan pada bagian selanjutnya yang menulis pada tanggal 4 September 1678 Bupati Wiralodra pernah dipanggil oleh Kiai Rangga Gempol ke Sumedang, tetapi Wiralodra menolaknya. Kemudian pemerintah tinggi Batavia menetapkan bahwa untuk wilayah Indramayu tetap di bawah kendali Wiralodra karena daerah atau distrik tersebut telah lama dalam kepemimpinan Wangsaita. Maka Wiralodra memang mewarisi wilayah kekuasaan peninggalan dari gubernur yang agung tersebut. Hal ini akan terlihat dalam nomenklatur jabatan Kiai Ngabehi Wiralodra sebagai gubernur versi VOC sesuai surat tertanggal 2 Juni 1678. Pada tahun 1676, penguasa pesisir Mataram adalah Ngabehi Singa Wangsa dan Rangga Sidayu dari Pekalongan.
Kemungkinan Tumenggung Wangsaita yang menjabat sebagai Gubernur Agung adalah bawahan dari penguasa pesisir tersebut. Dua penguasa pesisir tersebut, wilayah penguasanya meliputi pesisir barat dan timur Pulau Jawa, sehingga Indramayu secara otomatis berada dalam naungan penguasa pesisir untuk wilayah pesisir barat Jawa. Informasi dalam Das Register tertanggal 3 Juni 1678, Wiralodra pernah berkunjung ke Batavia sekitar bulan April. Dalam arsip tersebut, Wiralodra diberitakan telah kembali ke Indramayu pada tanggal 25 April 1678 dan kunjungannya ke Batavia. Wiralodra ke Batavia dalam rangka menemui Direktur Jenderal VOC, yakni Cornelis Spelman. Nah, para pendengar, para pecinta roman sejarah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti babak selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kajian ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam roman sejarah.